Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersuka cita, bersyukur kita pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online ini. Kita berharap bahwa saudara-saudara mempersiapkan waktu untuk sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami bersuka cita Tuhan. Buat hari ini kami siap untuk datang beribadah kepada Engkau, memuji, memuliakan Engkau. Dalam keadaan apapun kami saat ini Tuhan, kami percaya Engkau setia, Engkau baik, Engkau Allah yang baik. Tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Dan kami percaya Tuhan, lawatan-Mu pasti terjadi atas setiap kami Tuhan. Urapi setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Engkau juga hadir di sana Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya, amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Biar pujian ini sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu Tuhan. Kasih dan setia Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari katakan bersama-sama, kasih-Nya lebih luas dari samudra, dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Ingat semua kebaikan Tuhan dalam musim-musim yang kita lewati sampai hari ini. Bukankah Tuhan senantiasa memelihara hidup saya dan saudara? Haleluya, haleluya. Panggil nama Tuhan bersama, katakan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
Mari angkat sekali lagi pujian dari awal sebagai ucapan syukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi saya dan saudara. Penyertaan-Mu, pemeliharaanmu Tuhan, kami rasakan sampai hari ini. Kasih dan setia-Mu ya Tuhan, yang menguatkan setiap kami Bapa. Kami buka tangan kami di hadapan-Mu dan kami katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Katakan kepada Tuhan, haleluya. Lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis dalam hidup kami Tuhan. Dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur kepadamu. Naikkan syukur di hadapan Tuhan pagi hari untuk hari yang Tuhan jadikan bagi saya dan saudara. Naikkan syukur untuk hari-hari. Kalau kita masih ada, mengecap kebaikan demi kebaikan Tuhan. Mungkin kau mengalami hal-hal yang berat hari-hari ini. Bahkan seluruh dunia pun mengalaminya. Tapi ada satu janji firman Tuhan. Dia yang senantiasa memegang hidup saya dan saudara. Tuhan pegang tangan kami pagi hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah, sembah, sembah. Oh, kami menyembah. Syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory. Hadirlah di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Dimanapun kami ada saat ini, kami yang sedang menyaksikan tayangan ini Tuhan, kuasa-Mu tak dapat dibatasi oleh apapun ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, sembah Tuhan, sembah. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you God.
We want to grateful. We want to give thanks to you, God. Yes, Lord. Yes, Father. Jesus. Amina under your wings, cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Oh, Jesus, Jesus, find rest, God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. Hey, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Oh, thank you, Lord. Thank you, God. Hide me now under your wings, Father. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands, Father. And we want to declare to you, Father, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you. When the oceans rise, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Oh, we worship you. We worship you, Lord. Mari datang kepada Tuhan pagi hari ini. Worship Him, worship You. We worship You, God.
tengah badai Engkau ada Tuhan. Dalam pergumulan kami Engkau ada Tuhan. Dan pagi hari ini, biar Engkau melawat kami dimanapun kami ada Tuhan. Kami gak kuat dengan kekuatan kami. Oleh sebab itu kami mau datang kepada Tuhan. Sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami, sumber jawaban. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Yes, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, adakah hari-hari ini Kau lemah? Tuhan melihat setiap air mata saudara dimanapun saat ini. Ingatlah bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan saya dan saudara. Sekalipun di tengah badai, Tuhan ada di sana. Amin. Mari nyanyikan dengan iman percayamu kepada Tuhan. Katakan, di saat badai berseru padanya, ku akan terbang bersamamu ya Tuhan. Oh, pegang tangan kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau berseru, Jesus, Jesus, Jesus. Di saat badai, bersamamu Bapa Kau Raja. Jesus, Jesus. Ku tenang. Sekali lagi kepada Tuhan serukan. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Yes, ku tenang sebab kami tenang bersamamu. Oh Tuhan, ku tenang sebab Kau Allah. Katakan kepada Tuhan kita, haleluya. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Yes God. Sungguh Kau yang terhebat. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Jesus, Jesus. Ajaib, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Kami buka tangan kami kepadamu pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau berseru kepadamu. Kami gak takut lagi, Yesus Tuhan. Tidak batakara bararaba syekara. Oh, ini pujian kami ya Tuhan Yesus. Come on. Tak usah ku takut,
Ajaib-ajaib Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan mendengar setiap pujian yang saudara naikkan kepadanya pagi hari ini. Kami angkat tangan kami angkat Tuhan iman kami kepadamu. Yesus sumber pengharapan kami. Sungguh kau hebat, ajaib Engkau ajaib Tuhan. Perbuatanmu, ku nyanyi haleluya. Katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Perbuatanmu, Tuhan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu, oh, di hidupku. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah, terpujilah. Terpujilah namamu. Kekal sampai kekal Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Dan biar Tuhan, iman percaya kami kepadamu, Engkau dapati Tuhan tidak goyah. Sebab sekalipun di tengah badai, Tuhan ada di sana. Peganganmu tidak akan pernah terlepas atas kami. Dan kami mau selalu mendekat kepadamu ya Tuhan. Biar pujian dan penyembahan kami pagi hari menyenangkan hati Tuhan. Kami gak bisa Tuhan, kami gak sanggup berjalan sendiri tanpa Tuhan bersama kami. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk pengharapan yang telah kami terima pagi hari ini. Dan lebih lagi, kami ingin membuka hati kami, membuka pikiran kami untuk menerima kebenaran firman yang akan kami lalui, kami dahului bersama, yang memberikan apa yang ada dalam hidup kami, keuangan, kehidupan sebagai satu persembahan yang kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Dan biar kiranya setiap persembahan yang akan kami berikan Tuhan, semuanya dipakai untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami berdoa hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Diucapkan terima kasih untuk setiap persembahan persepuluhan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat dapat mengupdate seputar informasi kegiatan HJJ melalui YouTube, Facebook, dan Instagram. Di siang online minggu ini akan tetap berjalan melalui aplikasi Zoom. Mari saling terkoneksi dan menguatkan satu sama lain. Stay home, stay safe, and stay connected. Hai guys, yuk join di MDC Gathering hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 pukul 7 malam dan semua DC akan digabung melalui MDC Gathering ini. ID dan password akan diberikan oleh ketua DC masing-masing. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bergabung dalam online service hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Pastor Henry Lo. Seusai online service ini akan dilanjutkan dengan kemi online service pukul 12 siang. Bapak Ibu Jemaat dapat mendampingi anak-anak untuk mengikuti ibadah ini. Selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Demikian HCC News untuk pekan ini. Saya Viana pamit undur diri. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, kita berjumpa lagi di ibadah hari ini. Saya berdoa saudara semua dalam keadaan yang baik. Kalaupun situasi saudara sedang tidak baik, mari kita mau bersyukur, kita percaya hari ini ada pengharapan, ada kekuatan penghiburan melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini masih ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Masih ada kesempatan untuk kami Tuhan mendengar kabar baik. Kami berdoa biar kiranya Roh Kudus ambil alih waktu ini. Menyempurnakan waktu Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga kami memperoleh kembali pengharapan, kekuatan, bahkan penghiburan di dalam Engkau. Kami berdoa biar pengurapan Allah turun di tempat di mana setiap jemaat sedang mendengarkan firman ini dan memberi mereka kekuatan yang baru. Kami berdoa biar Engkau mengendalikan waktu ini dan setiap berita firman yang kami dengar, biar itu akan membawa kami pada satu keubahan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pimpin kami semua Roh Kudus, supaya tidak ada kuasa manapun yang dapat mencuri, membunuh, membinasakan. Kami tolak segala rancangan setan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, biar rancangan-Mu Tuhan, rencana-Mu saja yang terjadi atas kami. Mulai dari hari ini kami boleh dibuat mengerti tentang kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, siang hari ini kita akan belajar sama-sama tentang keindahan waktu Tuhan. Ketika saya merenungkan, saudara, saya mengalami suatu pembaharuan di dalam pengertian, bahkan di dalam pemikiran, bahkan di dalam kehidupan saya pribadi. Dan saya berdoa ketika saudara mendengar firman ini, saudara akan menemukan pijakan yang baru untuk saudara mulai move on dalam kehidupan saudara. Kalau saudara sedang mengalami kemunduran hari-hari ini. Nah, saudara, kenapa kita akan banyak berbicara tentang waktu Tuhan? Karena banyak orang gagal, saudara, menjadi produktif. Banyak orang gagal untuk maju, banyak orang gagal mencapai apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup mereka karena mereka kehilangan pengertian akan waktunya Tuhan. Nah, ada dua tokoh yang saya ingin bahas, saudara. Mereka membuat satu pernyataan yang luar biasa tentang satu kesempatan, tentang satu perbedaan di dalam kehidupan mereka yang mereka alami. Yang pertama adalah tokoh dari Daud, ya. Kalau saudara baca di Mazmur pasal 84, Daud berkata begini di ayat 10. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Wow, saudara, Daud lebih memilih satu hari ada di dalam pelataran
Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Bapak Ibu, 1000 hari adalah waktu yang sangat panjang, kita bisa mengisinya dengan hal-hal yang kita rencanakan, yang ingin kita capai. Adalah waktu yang begitu panjang untuk kita bisa mengaktualisasi diri, untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan keuntungan buat setiap kita. Tetapi Daud kenapa bisa memilih Tuhan, lebih baik 1 hari diam di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Demikian juga tokoh yang kedua berkata begini di dalam Filipi pasal 3 ayat 8. Dia adalah Paulus, dia berkata, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wow saudara, Paulus ini terkenal sebagai orang yang sangat intelektual, dia orang juga yang terpandang. Tetapi Bapak Ibu pada hari ini saudara, melalui firman Tuhan tadi, dia katakan oleh karena pengenalannya akan Tuhan, perjumpaannya dengan Tuhan, dia melihat waktu yang telah dia lewati di belakang, itu merupakan sebuah kerugian saudara buat dia. Saudara, saya percaya orang yang intelektual tidak akan melakukan hal-hal yang sia-sia tentunya. Apalagi mereka hidup di dalam suatu adat budaya yang kuat sekali. Dan saya percaya Paulus tidak menyia-nyiakan hidupnya untuk melakukan apa yang tidak benar atau yang tidak berguna. Tetapi di pernyataan firman Tuhan ini dia katakan, dia menganggap sebuah kerugian. Apa yang dia sudah capai di masa lalu, bahkan dia katakan itu seperti sampah saudara. Dia tinggalkan semuanya itu untuk memperoleh Kristus di dalam hidupnya. Nah Bapak Ibu, saya ingin kita masuk lebih dalam lagi. Kenapa mereka tokoh-tokoh Alkitab ini, orang-orang yang luar biasa ini, Daud dikatakan orang yang berkenan kepada Tuhan. Paulus seorang yang luar biasa memberitakan Injil yang luar biasa. Dengan seluruh kehidupannya dia berjuang supaya banyak orang percaya kepada nama Tuhan. Saudara, dan mereka menyatakan suatu perbedaan, mereka membandingkan kehidupan mereka, waktu yang mereka telah lalui dan waktu di mana mereka berjumpa dengan Tuhan. Ada di dalam hadirat Tuhan, itu lebih menguntungkan, itu lebih yang mereka rindukan daripada 1000 hari. Atau lebih daripada pencapaian yang orang dunia bisa bilang, wow itu pencapaian yang luar biasa. Tapi mereka berkata, itu semua ku anggap rugi. Itu semua ku lepaskan, ku tinggalkan, ku anggap sampah yang harus ku lepaskan demi memperoleh Kristus. Saya belajar saudara ketika saya mempersiapkan firman ini, saya sangat diberkati dan saya berdoa saudara diberkati dengan firman ini dan saudara memperoleh kembali alasan untuk melanjutkan kehidupan saudara. Mari kita buka di dalam Markus pasal 5, ayat ini agak panjang tetapi saya ingin saudara kita sama-sama belajar ada satu perbedaan untuk pembanding saudara tentang bagaimana kita akan masuk di dalam waktu-waktu yang kebanyakan orang telah melewatinya dan telah mengalaminya. Dan bagaimana kita melihat cara Tuhan menjadi penebus atas waktu-waktu yang mungkin kita sesali, yang mungkin kita harus tinggalkan, saudara, untuk kita bisa move on. Markus pasal 5 mulai dari ayat 21 sampai 42, di sana dikatakan begini, ada 2 kasus yang akan kita temui di sana. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Jadi perjalanannya Yairus
untuk membawa Yesus ke rumahnya supaya Yesus bisa menumpangkan tangan dan menyembuhkan anak yang sedang sekarat, terhalang saudara oleh karena seorang wanita yang sedang mengalami sakit pendarahan sehingga mereka harus berhenti untuk beberapa saat di tempat itu. Kemudian Bapak Ibu di ayat 27 dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya anak itu dan katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Nah, di sini ada dua kasus. Yang pertama adalah kasus wanita pendarahan 12 tahun. Bapak Ibu dari sudut pandang kita bahwa saya melihat kisah wanita 12 tahun yang mengalami pendarahan. Dia mengalami kegagalan terlambatnya saudara untuk dia cari Tuhan. Ya, setelah melewati penderitaan yang panjang 12 tahun. Saudara, dan penyakitnya ini pada zaman itu dianggap najis. Kira-kira seperti zaman sekarang saudara ya, kita mengalami pandemi COVID saudara ya. Setiap kali kita tahu di lingkungan kita ada yang terpapar COVID saudara, itu sudah seperti penyakit najis. Semua orang berusaha menjauh dari lokasi itu, menjaga diri saudara dan berusaha supaya jangan terjadi kontak saudara ya. Kira-kira seperti itulah hidup wanita pendarahan 12 tahun. Dan kalau kita lihat, saudara dari pengalaman dia betapa terlambatnya wanita ini berjumpa dengan Yesus. Padahal mungkin dalam waktu 12 tahun itu dia sudah dengar bahwa Yesus itu sanggup membuat mujizat. Yesus itu sanggup menyembuhkan, Yesus itu sanggup bangkitkan orang mati. Tetapi kenapa dia harus tunggu 12 tahun untuk memiliki keberanian mendekati Yesus dan menjamah jubahnya? Saudara, menurut pandangan kita wanita ini begitu terlambat. Setelah 12 tahun dia mungkin sudah kehilangan masa mudanya, masa produktivitasnya. Dia kehilangan saudara terkoneksinya dia dengan lingkungan sosial di mana dia berada karena dia harus mengisolasi diri saudara. Bahkan dia juga mungkin kehilangan saudara keuangannya, harta bendanya hanya untuk mencari kesembuhan. Dan itu dicatat Alkitab. Dia sudah kehabisan segalanya, malah keadaannya semakin buruk. Saudara, dan kemudian kalau kita hari ini mengalami hal itu,
Kita mungkin sudah sedang hidup di dalam penyesalan-penyesalan yang dalam akibat masa lalu itu. Akibat kita gagal, akibat kita terlambat menyadari bahwa kita harusnya tidak perlu melewati waktu yang panjang dan hidup di dalam penderitaan Bapak Ibu. Sekarang mungkin saudara mengalami satu rasa penyesalan yang membuat saudara tidak bisa kemana-mana. Membuat saudara tidak pernah bisa maju. Setiap kali saudara berusaha untuk bergerak maju, saudara dapati hidup saudara mundur lebih banyak daripada langkah maju saudara. Karena apa? Saudara terus melihat ke belakang. Saudara terus menyesali kegagalan-kegagalan saudara. Saudara terus menyesali waktu-waktu yang terbuang percuma. Saudara terus menyesali, menjadi kecewa, menyalahkan diri saudara sendiri. Mungkin menyalahkan orang lain. Menyalahkan lingkungan saudara karena kegagalan saudara. Tetapi saya mau beritahukan kepada saudara bahwa ada kabar baik pada hari ini. Tuhan sanggup menebus kegagalan saudara di masa lalu. Tuhan itu sanggup menebus keterlambatan saudara di masa lalu. Bahkan waktu yang 12 tahun ini. Bahkan mungkin Bapak Ibu mengalami waktu yang lebih panjang, lebih menderita, lebih tragis daripada yang dihadapi wanita 12 tahun ini. Saudara dan saudara sedang menyesalinya sampai hari ini. Dan itu terus mempengaruhi kehidupan saudara, keputusan-keputusan saudara, cara berpikir saudara. Bahkan mempengaruhi ibadah saudara kepada Tuhan. Saya mau katakan, Tuhan Allah sanggup menebus waktumu yang hilang. Tuhan Allah sanggup menebus waktumu yang engkau gagal lewati dengan baik saudara. Tuhan Allah sanggup menebus waktumu yang engkau terlambat menyadari kebenarannya. Dan saudara tahu ketika Tuhan menebusnya, saudara akan merasa bahwa 12 tahun seperti yang dialami wanita pendarahan 12 tahun ini saudara. Itu adalah hal yang menjadikan ucapan syukur buat saudara. Akan menjadi satu alasan, menjadi satu story bagi saudara. Untuk saudara dapatkan kesaksian yang bisa membangun orang lain. Penyesalan yang salah itu akan membuat saudara terus berduka cita dengan kegagalan-kegagalan. Dan itu tidak akan pernah membawa saudara maju satu langkah. Bahkan tidak membuat saudara berdiri di tempat. Tetapi setiap penyesalan ini saudara, penyesalan yang salah ini akan justru membawa saudara kepada kemunduran demi kemunduran. Dan saya mau katakan kepada saudara, kalau hari ini engkau masih tinggal dalam penyesalan-penyesalan karena kegagalan yang engkau buat, karena mungkin kebodohan-kebodohan yang kita buat, atau mungkin karena akibat lingkungan situasi seperti hari ini saudara, COVID kita gak bisa buat apa-apa. Saudara jangan tinggal di dalam penyesalan saja. Tapi mari saudara, seperti wanita ini dia kemudian mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara yang perlu saudara lakukan ketika saudara sedang ada di situasi itu. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Miliki keberanian untuk mendekat kepada Tuhan. Mulai buka hatimu saudara. Dan bilang Tuhan, mari angkat segala rasa kegagalan. Penyesalan-penyesalanku. Dan aku mau izinkan engkau masuk. Ambil alih segalanya. Bersihkan batinku, hatiku yang susah. Sehingga saudara mendapati saudara bisa move on. Wanita ini saudara. Ketika itu Tuhan bilang sama dia, ketika dia datang kepada Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, Tuhan bilang begini sama dia di ayat 34 dari Markus 5. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Wow saudara. Ini adalah pernyataan yang menjadi obat yang menyembuhkan 12 tahun dia mengalami penderitaan. Saudara siapa yang tidak senang ketika Tuhan datang kepadamu dan bilang, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sekian waktu kita tersesat, sekian waktu tidak ada pertolongan, tidak ada saudara harapan. Pada waktu itu saudara, ketika waktu Tuhan berjumpa dengan waktu saudara. Betapa indahnya saudara, wanita itu mengalami sukacita di dalam hatinya. Karena dia tidak hanya menerima kesembuhan, dia bahkan menerima keselamatan kekal di dalam hidupnya. Saudara ketika Tuhan pulihkan itu saudara, wow 12 tahun itu akan menjadi suatu pengalaman yang tidak bisa saudara lupakan. Di mana ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, semua itu seolah-olah sirna. Dan pengalaman-pengalaman masa lalu saudara
akan menjadi penyesalan yang benar, saudara. Penyesalan yang benar adalah penyesalan yang akan membawa saudara pada pertobatan. Penyesalan yang benar, saudara, akan membawa saudara tidak hanya pada pertobatan, tetapi pada perubahan hidup. Bahkan tidak hanya perubahan hidup, saudara akan mengalami produktivitas dalam kehidupanmu. Saudara akan mengalami suatu kekayaan, suatu sukacita yang lebih luar biasa daripada sebelumnya, saudara. Yang itulah yang dimaksudkan Paulus, saudara ya. Aku melupakan, aku menganggap sampah, aku menganggap rugi segala waktu yang telah kulewati tanpa Kristus. Dan aku menganggap satu keuntungan ketika aku berjumpa dengan Tuhan. Wanita 12 tahun mengalami keuntungan. Dia mengalami sukacita di dalam hidupnya, saudara. Saudara tahu bagaimana dampak dari sebuah sukacita? Hari-hari ini orang-orang mengalami yang namanya stres, ketakutan karena COVID, saudara. Ketakutan karena kehilangan penghasilan dan sebagainya. Mungkin saudara mengalami juga hal-hal yang tidak terduga yang tidak menguntungkan saudara. Tetapi siang hari ini saya mau katakan, kalau engkau berjumpa dengan Tuhan hari ini, engkau buka hatimu, engkau mau tinggalkan penyesalan-penyesalan itu, engkau mau berjumpa dengan Sang Juru Selamat itu, maka saudara, sukacita ilahi ini, saudara, akan membuat saudara punya fokus bukan pada situasimu lagi, tapi kepada Allah, Sang Penebus waktu, Allah yang sanggup mengubah yang mustahil jadi mungkin. Tuhan akan membuat saudara yang tadinya mandul menjadi produktif. Yang tadinya saudara tidak berdaya memperoleh kekuatan lagi, saudara. Yang tadinya engkau sakit sekala memperoleh kesembuhan karena Tuhan. Saudara, mungkin hari ini engkau masih terbaring sakit. Tapi yang saya maksudkan lebih dari hanya kesembuhan fisik. Tapi ketika Tuhan mulai menyembuhkan batinmu, menyembuhkan jiwamu, menyembuhkan rohanimu, saudara. Engkau akan bisa berbuat lebih banyak daripada saudara mengalami kesehatan fisik, saudara. Tetapi yang saya percaya, kalau Tuhan sembuhkan rohani saudara, tubuh fisik saudara juga Tuhan pasti sembuhkan. Sehingga saudara di tengah-tengah situasi di mana saudara tidak berdaya, kalau di situ saudara berjumpa dengan roh sukacita, saudara akan mengalir suatu ide-ide yang baru. Engkau akan menjadi kreatif, pikiranmu akan jernih, saudara. Engkau akan dibukakan pintu-pintu yang tertutup. Bahkan saudara, Tuhan berkata bagi orang-orang seperti ini, susah payah tidak menjadikan engkau kaya, tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan engkau kaya. Saudara, saya percaya bahwa ketika engkau bersukacita, Tuhan akan mulai membangkitkan semangat yang baru, saudara. Kelemahan-kelemahan saudara, keterbatasan-keterbatasan saudara, ketidakberdayaan saudara ditebus oleh perjumpaanmu dengan Tuhan hari ini. Engkau memperoleh sukacita. Dan kata Nehemia, saudara, bahwa sukacita karena Tuhan adalah perlindungan kita. Sukacita karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Bukankah wanita ini mendapat perlindungan langsung dari Tuhan? Sehingga Tuhan berkata, pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah, engkau sudah sembuh dari sakitmu. Saudara, kita perlu saudara berjumpa dengan Sang Penebus waktu. Ketika waktu Tuhan itu datang kepadamu, saudara. Dia tidak datang tanpa permisi. Saudara harus buka hati. Saudara harus mau rela tinggalkan saudara ego saudara. Tinggalkan saudara apa yang saudara genggam erat. Tinggalkan rasa penyesalan. Karena sesungguhnya saudara, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak pernah gagal, saudara. Tidak ada manusia yang tidak pernah jatuh dalam kebodohannya. Hanya hari ini kalau kita mau terus hidup dalam kegagalan, kita tidak akan pernah melihat panggilan ilahi. Kita tidak akan pernah melihat momentum Tuhan. Suatu penerobosan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita tidak mau melepaskan semuanya itu. Mari ambil sikap seperti wanita ini. Ketika waktu Tuhan berjumpa dengan keberanian dia untuk melangkah, saudara. Terjadi sesuatu di dalam hidupnya. Dan saya percaya wanita ini mengalami kemudian hidup yang luar biasa setelah itu. Saudara boleh belajar dari kisahnya Yudas. Dia ketika dia menjual Yesus, dia juga menyesal. Tapi penyesalan yang membawa dia kepada jalan yang bodoh. Dia bunuh diri, saudara. Jadi saudara lihat, penyesalan yang salah hanya akan membunuh potensi saudara. Penyesalan yang salah hanya akan membuat saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi lihat Petrus, di situasi yang sama mereka sama-sama menyangkal Yesus. Mereka sama-sama menyesal karena kebodohan mereka pada saat itu. Tapi Petrus ketika dia menyesal, dia kembali ke kampung halaman jadi penjala ikan. Padahal Tuhan berkata, ikut aku, engkau akan kujadikan penjala manusia. Tapi ketika dia berjumpa lagi dengan Yesus, saudara, dia berubah hatinya. Tuhan bilang, Simon Petrus, gembalakan
domba-dombaku. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus tiba-tiba mengalami suatu pembaharuan. Ketika Yesus berjumpa dengannya, dia mengalami pembalikan keadaan. Dia mengalami lagi turning point dalam hidupnya. Dan lihat penyesalannya yang dia responi dengan benar, saudara. Ya, kemudian saudara bisa lihat dia seorang yang penakut, dia seorang yang pernah sangkal Yesus, saudara. Tetapi kalau Anda baca di Kisah Para Rasul, oh saudara, dia kemudian memiliki keberanian, saudara, untuk berkata-kata tentang firman Tuhan. Dia tidak takut lagi beritakan tentang nama Yesus, saudara. Bahkan saudara, dia bisa membuat mujizat seperti yang pernah Yesus lakukan, saudara. Wow, saudara lihat, ketika kita mau merespon, saudara, dengan waktu Tuhan, kita punya keberanian untuk datang pada Tuhan, menyambut keindahan dari waktu Tuhan ini. Saudara, Tuhan akan buat saudara menjadi orang yang berbeda. Apa yang saudara mengalami kerugian di masa lalu, saudara, Tuhan bisa tebus dan bahkan memberikan kepada saudara lebih baik daripada yang pernah saudara alami di 12 tahun yang lalu. Bahkan saudara, kemenanganmu di masa yang lalu dan saudara berpikir hari ini kenapa saya tidak alami lagi itu. Saudara hanya perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara perlu merespon, saudara perlu buka hatimu, jangan terpaku pada masa lalu. Entah itu kegagalan masa lalu ataupun kemenangan masa lalu. Hari ini saudara hanya perlu melihat kepada Tuhan. Dan ketika saudara terima sukacitanya, saudara tidak akan pernah sama lagi. Bahkan waktu-waktu yang pernah hilang. Saudara, saudara, kemuliaannya lebih besar daripada waktu yang saudara lalui sebelumnya. Hari ini ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan berikan lebih baik daripada yang saudara alami di masa lalu. Kalau saudara cek hidup saudara, bagaimana perbedaan waktu saudara sebelum berjumpa dengan Tuhan. Dengan hari ini waktu saudara mengenal siapa Tuhan di hidup saudara. Ada suatu perbedaan yang besar, saudara. Ada banyak keuntungan kita alami. Ada banyak rasa syukur yang keluar dari hati kita. Karena Tuhan memiliki waktu menyelamatkan kita. Tidak usah lagi kita berkata, aduh seandainya ya dulu saya cepat-cepat bertobat. Saudara, waktu yang sudah kita lewati, saudara, itu merupakan satu kenangan yang indah buat kita. Kita bisa jadikan itu kesaksian bagi banyak orang bahwa kita pernah mengalami kegagalan. Dan ketika kegagalan-kegagalan itu melingkupi kita, ada Sang Juru Selamat yang menebus waktu yang hilang dan memberikan kepada kita lebih baik daripada apa yang kita sesali. Sesungguhnya saudara, sia-sia kita menyesali sesuatu. Untuk itu saudara, saya berdoa pada siang hari ini. Saudara yang sedang tinggal dalam penyesalan masa lalu. Mari saudara, buka hatimu dan mulai move on bersama dengan Tuhan. Saya tahu Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang lebih indah di dalam kehidupan saudara hari ini dan untuk masa depan saudara. Tuhan sedang membuat sesuatu dalam kehidupan saudara. Yang berikutnya saudara, kita belajar dari kasus Yairus. Kalau wanita pendarahan 12 tahun saudara, menurut pandangan kita melihat wanita ini terlambat sekali datang sama Yesus. Coba dulu. Tetapi kita sudah dengar tadi bahwa Tuhan itu penebus waktu. Tidak ada yang perlu kita sesali dengan waktu yang kita sudah lewati. Karena yang paling berharga bukan lagi waktu-waktu itu. Tetapi engkau yang sekarang ini ada. Engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan mau membawa engkau kepada suatu kehidupan yang terbaik yang Dia sudah sediakan buat hidup saudara. Yairus saudara. Kalau Anda baca, simak firman tadi yang kita sudah baca sama-sama saudara. Bagaimana kali ini saudara, bukan Yairus yang terlambat. Tetapi Tuhan yang telat datang ke rumah Yairus. Yairus sudah panggil Tuhan, ayo tumpangkan tanganmu ke anakku yang sedang sakit. Tetapi di tengah jalan ada halangan saudara. Di tengah jalan tiba-tiba dia dicegat oleh wanita tadi. Sehingga Yesus terbuang waktunya tidak tepat waktu. Kalau menurut pandangan kita dia sampai ke rumah Yairus tidak tepat waktu. Dan apa kata orang-orang ketika itu saudara? Dia bilang sudahlah Pak Yairus, tidak usah susahin lagi Yesus. Sebab anakmu sudah mati. Terlambat Mi. Terlambat sudah. Terlambat kalau kau panggil Yesus. Anakmu sudah mati. Lebih baik sekarang pulang, kita kuburkan anakmu. Saudara, banyak orang ketika dia berdoa, dia berseru di tengah-tengah saudara kegalauan hatinya. Dia melihat waktu ini harusnya waktu Tuhan menolong. Tetapi ternyata belum datang juga pertolongan. Dan ketika itu kita lihat di menurut pandangan kita waktunya sudah telat, sudah jatuh tempo saudara.
Dan kemudian kita mulai kecewa, seharusnya Tuhan bisa tolong saya. Seharusnya Tuhan bisa sembuhkan anak saya, mertua saya. Seharusnya Tuhan bisa sembuhkan, selamatkan suami saya atau istri saya. Dan engkau sekarang sedang tinggal dalam kekecewaan karena engkau ditinggal orang yang kau kasihi. Atau mungkin ada satu waktu engkau sangat membutuhkan pertolongan Tuhan di hidupmu. Dan engkau mendapati Tuhan tidak datang tepat waktu. Engkau mulai kecewa. Engkau mulai tinggal dalam kesedihan. Engkau mulai marah dengan situasimu. Engkau mulai marah dengan Tuhan, saudara. Seperti orang yang membawa kabar kepada Yairus. Sudahlah, tidak usah lagi menyusahkan guru. Pulang sekarang karena anakmu sudah mati. Tetapi kita bersyukur, saudara. Sekali lagi, Allah itu berkuasa atas waktu. Allah itu maha kuasa, dia mengendalikan setiap waktu, Bapak Ibu. Sehingga dia berkata apa kepada Yairus? Saudara, Tuhan katakan begini, Yairus, jangan takut, percaya saja. Dan waktu itu saudara, Yairus hanya bisa berserah kepada Tuhan. Dengan waktu di mana Yesus terlambat datang. Ketika Tuhan bilang Yairus percaya saja. Saudara, di situasi seperti ini ketika engkau melihat bahwa situasimu sudah terlambat untuk ditolong. Dan firman ini datang kepadamu, saudara. Tuhan katakan, saudaraku, anakku, jangan takut, percaya saja. Saya berdoa saudara benar-benar menangkap saudara firman ini dan saudara benar-benar menjadi percaya di dalam hatimu hari ini. Saudara, karena saya ingin menyatakan kepada saudara bahwa kalimat Tuhan berkata jangan takut, percaya saja. Itu artinya pertama Tuhan mengendalikan waktu, saudara. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Yang kedua, saudara, Tuhan itu akan menunjukkan kemuliaannya kepadamu. Saudara tahu bahwa di dalam kitab Yesaya firman Tuhan bilang begini. Aku sekali-kali tidak akan memberi kemuliaanku kepada yang lain. Tuhan itu tidak sembarang untuk menunjukkan kemuliaannya. Tuhan tidak mau menunjukkan kemuliaannya kepada orang yang dia tidak berkenan. Tuhan tidak mau menunjukkan kemuliaannya kepada orang fasik. Dia tidak mau menunjukkan kemuliaannya kepada orang yang tidak mau percaya. Kalau hari ini situasimu engkau lihat terlambat untuk ditolong Tuhan. Saudara, kalau firman ini datang kepadamu, percaya saja, jangan takut. Itu artinya Tuhan berkenan menunjukkan kemuliaannya kepada saudara. Saudara, betapa bahagia seseorang yang dikenan Tuhan. Betapa luar biasanya saudara, seseorang yang boleh melihat kemuliaan Tuhan. Dan saudara dapati di dalam pembacaan ini bahwa ketika Tuhan sampai ke kamar anak yang meninggal itu, dia bilang apa? Talitakum, hai anak, bangkit, bangunlah engkau. Seketika itu juga bangkit anak yang sudah mati itu. Saudara, dan orang-orang yang menyaksikan itu dicatat Alkitab berkata mereka sangat takjub. Saya percaya ketika kemuliaan Allah ditunjukkan, kehidupan Yairus sejak hari itu berubah total, saudara. Dia menjadi percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Secara dia hidup di tengah-tengah orang Yahudi yang tidak percaya Yesus adalah Mesias. Saudara, dan orang-orang yang menyaksikan yang tadinya menertawakan Yesus, pernyataan Yesus bahwa anak itu tidur tidak mati. Berbalik mereka jadi takjub. Dan saudara bisa bayangkan ada berapa banyak orang yang menyaksikan kebangkitan anak itu. Tiba-tiba mereka semua menjadi percaya kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, hari ini kegagalanmu, hari ini penyesalanmu, hari ini keterlambatan yang kau alami. Tuhan mungkin sedang mengerjakan, ingin melakukan, menunjukkan kepada saudara kemuliaannya yang besar yang tidak dia tunjukkan kepada sembarang orang. Anda terpilih, saudara. Untuk itu jangan marah, jangan saudara tenggelam di dalam penyesalan-penyesalan yang tidak berguna. Mari buka hatimu, percaya pernyataan firman ini dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Mungkin tidak hanya engkau yang akan melihat kemuliaan itu, keluarga besarmu, orang-orang di sekitarmu, orang-orang dalam komunitasmu, mereka akan kemudian melihat kemuliaan Tuhan sungguh-sungguh terjadi pada orang itu. Saudara, luar biasa saudara, ketika kita menyadari hal ini, Tuhan itu ajaib. Ketika waktu Tuhan datang pada kita, betapa indahnya saudara. Setiap kita rindu untuk mendapati saudara berjumpa dengan waktu Tuhan ini. Tetapi menunggu respon saudara. Bagaimana terbukakah hatimu hari ini untuk menyadari
di mana saudara sedang berdiri hari ini? Maukah saudara membuka hatimu dan kemudian mulai melepaskan apa yang kau genggam, supaya Tuhan bisa masuk, ambil alih dan menyatakan kepadamu kemuliaan namanya. Kemuliaan dari kuasanya. Dia yang sanggup membangkitkan kematian-kematian di dalam dirimu. Dia yang sanggup untuk menebus ulang waktu-waktumu, kerugian-kerugianmu yang sudah engkau alami, saudara. Dia sanggup menghiburkan hatimu yang sedih, saudara. Dia akan gantikan dengan sukacita. Sehingga keadaanmu akan menjadi lebih mulia daripada sebelumnya. Itu adalah janji pemulihan bagi setiap kita. Ketika saudara menyadari hal ini, betapa indahnya waktu Tuhan datang atas saudara. Jangan sia-siakan kesempatan ini, saudara. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan berlambat-lambat untuk buka hati saudara. Jangan genggam erat-erat kepedihan saudara, penyesalan-penyesalan saudara. Lepaskan itu. Dan saya berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saya merasakan bahwa beberapa di antara saudara sedang mengalami kesedihan-kesedihan. Rasa penyesalan-penyesalan. Pekerjaan saudara hilang dalam sesaat. Sementara saudara punya banyak tanggungan. Saudara sedang menyesali banyak hal dalam hidup saudara. Ketika saudara melihat orang-orang terkasih saudara diambil, hilang, pergi saudara. Pulang ke rumah Tuhan. Dan saudara mulai tenggelam dalam kesedihan-kesedihan. Saudara, mari buka hatimu. Tuhan mengendalikan setiap waktu. Kita manusia tidak punya kendali atas waktu. Tetapi kita punya bagian. Buka hati. Saudara, buka hatimu, lepaskan semua penyesalan, kesedihan-kesedihan, supaya Tuhan bisa membawa engkau untuk Dia tunjukkan kemuliaannya, untuk Dia penuhkan hatimu dengan sukacita yang akan membaharui seluruh kekuatan saudara. Sehingga engkau akan menjadi orang yang akan menyaksikan penyertaan Tuhan, yang akan menyaksikan kelimpahan surgawi, yang akan menyaksikan kemudian bahwa Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Ketika Ayub mengalami hal yang sama, saudara, dan dia merespon dengan benar situasi-situasinya. Dia berkata kemudian, dulu aku dengar Tuhan dari kata orang, sekarang aku mengenal Tuhan dengan mata kepalaku sendiri. Bapak Ibu, apa yang kita lewati hari-hari ini hanya untuk membuat supaya kita lebih mengenal siapa Tuhan. Tidak untuk kita tinggal di dalam penyesalan-penyesalan. Oh saudara, saudara hari ini ada di dalam situasi yang saudara tidak harapkan. Saudara ada di situasi yang tidak saudara rencanakan. Saudara berkata, seandainya saya punya rencana yang baik. Saya mau katakan kepada saudara, anak yang hilang, dia sudah bangun rencana indah dalam hidupnya. Dia berkata, saya mau minta warisan, saya mau hidup, saya mau bekerja, saya mau bersenang-senang dengan hidup saya. Dan apa yang terjadi? Apakah dia happy dengan rencananya? Dia toh kembali harus pulang ke rumah bapaknya lagi. Dipulihkan kembali. Jadi saya mau katakan kepada setiap kita, sia-sia untuk kita tinggal dalam penyesalan. Hanya akan menghabiskan energi saudara. Hanya akan membunuh iman saudara. Hanya akan membuat saudara tidak berharga. Tidak memiliki hidup yang bermakna. Siang ini saya ingin berdoa. Tuhan, aku berdoa. Setiap saudara-saudara kami yang sedang hidup di dalam penyesalan, yang sedang hidup di dalam kesedihan-kesedihan, yang sedang hidup di dalam kekecewaan, kemarahan-kemarahan karena situasi-situasi yang tidak mereka harapkan, sedang mereka alami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau sanggup menebus waktu-waktu kegagalan itu. Engkau sanggup memberi penghiburan. Engkau penuhi hati mereka dengan sukacita. Engkau beri damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Dan biar Engkau hiburkan mereka. Kami percaya bahkan Tuhan akan menunjukkan kemuliaan-Mu kepada mereka. Yang Engkau berfirman, tidak akan Engkau tunjukkan kepada orang-orang yang tidak percaya. Kiranya siang hari ini ada orang-orang yang bangkit dengan imannya. Dan Tuhan segera menunjukkan kepada Anda semua kemuliaan dari kuasa-Nya. Kemuliaan dari nama-Nya yang agung dan ajaib. Kemuliaan dari kuat kuasa-Nya yang bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup mengubah waktu yang hilang. Kerugian-kerugian dipulihkan. Seperti Mazmur 126 berkata, sehingga keadaanmu akan seperti orang-orang yang bermimpi ketika Tuhan memulihkan engkau.
Dan orang-orang berkata, sungguh Tuhan Maha Besar telah melakukan perkara-perkara ajaib atas mereka. Mari saudara, buka hatimu dan terima kekudusan namanya. Biar Tuhan Allah melalui kuasa Roh Kudusnya jamah saudara siang hari ini. Dan membawa saudara kepada pengharapan yang baru, kepada sukacita yang penuh. Biar Tuhan memiliki kesempatan karena engkau buka hatimu, karena engkau mau percaya kepadanya. Tuhan kiranya menunjukkan kepada Anda semua kemuliaan dari kuasanya yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sejak hari ini, setiap saudara yang mendengarkan firman ini, biar saudara akan menerima berkat-Mu, menerima mujizat-Mu, menerima pertolongan-Mu, menerima suatu perjumpaan dengan Tuhan yang akan mengubah hidupmu selamanya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini sebelum kita mengakhiri ibadah siang ini. Haleluya, thank you Jesus. Yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Walau kadang Thank you tak Lord. mudah dimengerti, Ya Tuhan. lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, katakan sekali lagi. Waktu Tuhan Pasti yang terbaik. walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Tuhan, kami percaya waktu-Mu adalah yang terbaik. Dan ketika kami merespon, membuka hati kami siang hari ini, kami percaya Roh Kudus sedang berkarya kepada setiap pribadi siang hari ini. Yang lemah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan, yang berduka Tuhan sedang memulihkan luka-lukamu. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini keadaan-keadaan yang mustahil, Tuhan membuat mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah siang hari ini. Kami berdoa bahwa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau sanggup terus menyertai setiap umat-Mu Tuhan. Dan biar penyertaan-Mu menjadi sempurna. Biar Engkau berkati umat-Mu keluar masuk mereka. Biar dengan tangan kanan-Mu Engkau pegang mereka dan memberi mereka kemenangan. Kiranya Engkau melepaskan mereka dari kecemasan mereka. Kiranya Engkau melepaskan mereka dari kesesakan mereka. Dan kiranya Tuhan Engkau menolong mereka pada waktu mereka takut dan gentar. Tuhan kiranya memberi kekuatan kepadamu. Dan kami berdoa kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, semoga saudara hari ini mendapat kekuatan kembali dan mendapat pengharapan yang baru. Dan kita akan berjumpa lagi di ibadah minggu depan. Kiranya saudara dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Amin.